Astaghfirullahaladzim. Selamat datang di channel ini. Pernahkah Anda berpikir bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kita? Bukan hanya melalui mujizat besar, tetapi juga melalui sistem yang teratur di alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana Tuhan menjalankan kehendaknya melalui hukum alam, nilai sosial, dan mekanisme kehidupan, menunjukkan bahwa kebijaksanaannya begitu luar biasa. Mari kita eksplor lebih dalam. Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Haleluya. Malam ini saudara-saudara, saya akan menyampaikan satu materi firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang bertanya kepada saya. Pertanyaannya sederhana. Mengapa kebanyakan orang miskin itu hatinya baik? Apakah Tuhan sengaja membiarkan mereka hidup menderita supaya hatinya tetap baik, sehingga dia tetap dalam keadaan miskin, atau bagaimana? Pertanyaan ini barangkali sederhana saudara, tetapi memerlukan jawaban secara firman Tuhan. Kalau saya bertanya kepada saudara, mengapa kebanyakan orang miskin itu hatinya baik? Dia peduli dengan orang lain, tapi sayang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena uangnya sedikit. Tetapi banyak orang-orang kaya, uangnya banyak, tapi tidak peduli dengan orang lain. Nah, ini satu hal yang dilematis saudara. Apa sebenarnya kok bisa seperti itu? Apalagi kalau saudara melihat gambar ini saudara, ini seorang anak yang sangat menderita sekali. Pasti kalau saya katakan orang ini miskin, saudara setuju bukan? Dia tidak punya rumah yang layak, dan untuk makan pun dia harus mencari dari sampah saudara, dan tubuhnya diliputi dengan lalat yang begitu banyak. Mereka untuk mencari makan sehari-hari sangat susah sekali. Sementara saya melihat lagi di salah satu internet saudara, di sini saya terbentur melihat satu gambar yang saya pikir cukup menarik untuk ditayangkan. Ini ada satu kepercayaan yang tentu menyembah kepada dewa-dewa, saudara. Saya yakin saudara pasti tahu ini dewa apa, karena di sini ada ularnya. Di sini ada seseorang yang sama penderitaannya dengan anak ini. Dan di sini ditulis kata stop feeding statue, feed the poor, ya, yang artinya hentikan memberi makan kepada patung, pada berhala, ya, berilah makan pada orang miskin. Melihat hal ini rasanya seperti dunia tidak adil, saudara. Oleh karena itu ada seorang yang ateis. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Saya tertarik dengan salah satu pembicaraan yang terjadi di barbershop atau tempat potong rambut, tempat tukang cukur, saudara-saudara. Di sana ada tukang cukur yang ateis. Dia punya misi untuk memberitahu kepada pelanggannya bahwa tidak usah beragama, percuma beragama, toh tidak ada buktinya Tuhan itu tidak ada,
banyak orang yang masih dalam keadaan miskin. Nah, salah satu pelanggannya ini seorang anak Tuhan, saudara. Nah, di situ terjadi satu dialog. Tukang cukur ini berkata, "Bapak profesinya apa?" "Oh, saya seorang penginjil. Saya memberitakan Injil di mana-mana. Ya, saya beritakan bahwa Tuhan itu baik." Nah, ini ada dua orang yang berbeda. Yang satu anti Tuhan, yang satu memberitakan Tuhan. Lalu tukang cukur ini berkata, "Kenapa Bapak kok begitu yakin memberitakan tentang Tuhan? Emangnya Bapak sudah pernah tahu akan Tuhan?" Orang yang dicukur ini dia berkata, "Saya belum pernah ketemu Tuhan, tetapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada." Lalu si tukang cukur berkata bahwa Tuhan itu tidak ada, Pak. Buktinya di luar sana masih banyak orang-orang yang sangat menderita. Saya melihat orang-orang itu hatinya baik, tetapi dia hidup dalam penderitaan. Lalu penginjil ini berkata, "Oh begitu, jadi karena saya tidak melihat Tuhan, berarti Tuhan itu tidak ada." "Oh ya, kalau begitu saya juga akan mengatakan bahwa tukang cukur juga sebetulnya tidak ada." Wah, ini tukang cukurnya mulai tersinggung, saudara. Kok bisa Anda mengatakan tukang cukur tidak ada, sedangkan Anda secara rambutnya sedang saya potong? Lalu penginjil ini mengatakan, "Coba lihat di luar sana. Di sana banyak orang-orang yang gembel, rambutnya panjang awul-awulan, nggak diatur, ya, nggak rapi. Kalau memang tukang cukur itu ada, pasti rambut mereka rapi," kata si penginjil. Lalu si tukang cukur itu berkata, "Bagaimana mungkin mereka bisa rapi? Mereka tidak datang ke sini, ya tidak mungkin rapi." Lalu si penginjil ini berkata, "Nah, itulah sebabnya. Bagaimana Anda bisa tahu dan mengimani Tuhan kalau Anda sendiri sudah menolak Tuhan? Kan Anda tidak punya iman." Nah, disitulah tukang cukur yang ateis ini akhirnya diam, tidak memberikan jawaban. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan yang tadi, saudara. Apa sih yang menyebabkan banyak orang-orang yang hidup dalam penderitaan? Apakah Tuhan itu tidak tahu kalau mereka hidup dalam penderitaan? Menurut saudara, Tuhan itu tahu atau tidak? Tahu kan? Dia kan maha tahu. Orang menyebutnya omniscient. Tuhan itu maha tahu. Dia bahkan maha hadir. Orang menyebutnya omnipresent. Tapi faktanya banyak orang yang hidup menderita, padahal hati mereka baik. Lalu di mana sebetulnya letak kesalahannya? Kalau memang Tuhan itu penuh kasih, kenapa Tuhan tidak segera tolong saja orang-orang yang menderita? Kenapa mereka harus sampai mati pelan-pelan? Ini kan tidak adil. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk itulah saya akan memberikan jawaban untuk pertanyaan yang pernah orang ajukan kepada saya. Saya memberikan jawaban bahwa Tuhan itu bekerja melalui sistem. Tanpa kita tahu sistem kerjanya Tuhan, kita akan mengalami kesulitan dan menganggap seolah Tuhan itu kejam. Kunci atau kata-kata kunci dari apa yang saya sampaikan ini adalah Tuhan itu bekerja melalui suatu sistem.
dia akan berada dalam satu rule, satu aturan yang tidak pernah dia keluar dari aturan itu. Jikalau kita ada dalam rule-nya Tuhan, aturannya Tuhan, masuk dalam sistemnya Tuhan, maka orang bisa hidup diberkati, orang bisa hidup damai sejahtera, orang bisa hidup dalam keadaan tentram, nyaman, karena dia ada dalam sistemnya Tuhan. Beberapa waktu yang lalu mungkin saudara pernah mendengar adanya bank-bank yang dilikuidasi dengan alasan karena kalau bank ini tidak dilikuidasi maka akan mengakibatkan sesuatu gangguan di sistemik, ya, sistemik bank, saudara. Jadi daripada ini mengganggu, singkirkan. Sama seperti kalau saudara naik pesawat terbang, satu maskapai ketika jam 9 itu delay, pasti maskapai itu akan terus mengalami delay sampai sore hari karena dia ada dalam jalur sistemik. Jadi dia tidak akan pernah bisa keluar, saudara. Pernah sekali waktu ketika saya mau pulang ke Jogja, saudara-saudara, dari Jakarta, saya terlambat 5 menit di counter. Dan ketika terlambat itu saya katakan, tolong masukkan saya, ya, wong 5 menit satu orang lagi, tolong masukin. Dia bilang nggak bisa Pak, karena counter itu sudah ditutup dan itu bentuknya sistemik, kami tidak bisa membuka kembali kalau itu sudah dalam bentuk sistemik. Jadi itu ada aturan di situ, saudara. Nah, oleh karena itu malam hari ini saya akan tunjukkan kepada saudara bahwa Tuhan itu bekerja melalui sistem. Contoh yang pertama adalah Tuhan memberkati hari Sabat. Coba kita akan melihat di dalam kitab Shemot 16 ayat 26, kemudian pasal 20 ayat 9 sampai ayat 11. Saya akan bacakan untuk saudara. Beginilah bunyinya. 6 hari lamanya haruslah kamu mengumpulkan itu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat, tidak akan ada apapun di dalamnya. Jadi ini ceritanya waktu bangsa Israel ada di padang gurun, saudara. Di situ bangsa Israel tiap hari mengambil mana. Tetapi saudara-saudara, pada hari ke-6 mereka harus mengambil mana lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Kenapa? Karena di hari Sabat mana itu tidak turun, saudara. Jadi itu sebuah sistemik dari Tuhan yang tidak bisa diubah oleh manusia dengan cara apapun. Kebanyakan manusia itu mengubah sistem dari Tuhan. Mereka mencoba untuk merekayasa dengan dalih Tuhan itu kan tahu isi hati manusia dan Tuhan itu penuh kasih. Masa sih orang nggak ibadah Sabat saja salah? Nah, ini kan rekayasa, saudara. Tuhan katakan hari Sabat orang harus berhenti bekerja, orang harus beribadah. Minimal kita orang-orang goyim kita beribadah dulu, karena di Kehilat kita punya fasilitas Sabat. Tetapi coba kita lihat berapa orang yang ada di luar sistemik Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan hari Sabat, itu berarti ada sesuatu maksud di dalamnya. Saya ambil satu contoh misalnya,
saya seorang raja. Nah, saya akan memberitahu kepada rakyatnya, kalau saudara pengen lihat saya, rajamu itu, maka kamu harus datang pada hari ini jam sekian. Jadi saya yang menentukan. Kalau saya yang menentukan, misalnya kalau saudara pengen lihat saya sebagai raja saudara, saya akan menemui saudara sebebas-bebasnya. Temui saya pada hari Selasa jam 5 sore sampai jam 6. Itu wewenang saya. Maka antara jam 5 jam 6 saya betul-betul akan meluangkan waktu untuk rakyat. Kalau raja begitu, saudara. Sekarang bagaimana kalau orang yang datang pada hari Rabu, jamnya sama, bisa ketemu? Nggak mungkin bisa ketemu. Itu yang disebut dengan sistemik, aturan. Ada aturan, saudara. Kita harus jujur bahwa kita itu terlahir dari kehidupan yang tanpa aturan. Kita jadi orang Kristen dulu, kita berpikir bahwa minggu itu hari ibadah. Bahkan ada yang sempat mengatakan gereja Advent itu sesat. Saya katakan Advent itu tidak sesat, mereka benar, cuman mereka salah, manggilnya keliru. Mereka mengkuduskan hari Sabat, tapi yang bikin Sabat tidak disembah. Mereka salah di situ. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini sebuah contoh bahwa Tuhan itu ada dalam sebuah aturan. Kemudian kita melihat lagi di ayat yang berikutnya, yaitu di kitab Shemot pasal 20 ayat 9 dan ayat 11. Dikatakan demikian, 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan pekerjaanmu, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan mengkuduskannya. Sekali lagi di situ dikatakan Yahweh memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Nah, itu sebabnya kenapa saya katakan ayo kita belajar untuk masuk dalam sistemiknya Tuhan. Karena hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan oleh Tuhan. Kalau saudara misalnya mau ibadah di hari Minggu, nggak masalah. Saudara mau ibadah hari Senin pun tidak apa-apa, hari Rabu tidak apa-apa, bahkan tiap hari ibadah pun lebih baik. Cuman yang hari Sabat itu yang tidak boleh dilupakan. Nah, gereja-gereja Kristen itu menghapus Sabat. Ini yang masalah, saudara, mengubah sistemiknya Tuhan. Kemudian kalau kita lihat di dalam Keluaran atau Shemot 20 ayat 11 dikatakan, sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat dan mengkuduskannya. Diulang kembali kata-kata itu. Coba saudara renungkan, kenapa ya manusia itu dijadikan Tuhan kok hari ke-6, saudara? Karena supaya ketika manusia itu dijadikan Tuhan hari ke-6, hari berikutnya hari keberapa? Hari ke-7. Dia tinggal menikmati apa yang Tuhan sudah buat. Pohon-pohon ada, buah-buahan ada, semua dilengkapi semua. Jadi dia tinggal menikmati di hari istirahatnya Tuhan.
Coba kalau manusia itu dijadikan Tuhan pada hari yang kedua, pasti ada yang belum lengkap, saudara. Tetapi Tuhan menjadikan manusia itu pada hari yang keenam dan hari ketujuh Dia mengkuduskannya. Ini yang saya sebut dengan istilah sistemiknya Tuhan. Kenapa Torah begitu tegas? Orang yang tidak melakukan sabat dia dihukum mati. Oh, ada loh ayatnya, saudara. Walaupun Torah yang seperti itu sekarang tidak bisa diterapkan di zaman sekarang, tetapi di situ Tuhan tunjukkan betapa tegasnya orang diharuskan untuk beribadah di hari Sabat. Itu pasti ada sesuatu yang luar biasa yang manusia belum ketahui. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan perlu berada dalam jalurnya Tuhan. Kemudian contoh yang kedua, saudara-saudara, kita akan lihat contoh yang kedua. Mukjizat Tuhan itu terjadi pada orang yang berpikiran positif dan mengucapkan kata-kata mukjizatnya. Jadi kalau orang yang tidak berpikir positif, dia tidak ada dalam sistemiknya Tuhan. Sekarang pertanyaannya sampai di sini saudara paham? Ada jalur, ada modul di situ. Jadi kalau saudara butuh mujizat Tuhan, berpikir positif. Kalau pikiran saudara pikirannya negatif, mustahil bisa mendapatkan mujizat. Di dalam kitab Syemot 9 ayat 1 dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, pergilah ke hadapan Fir'aun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Yahweh Elohim orang Ibrani, suruhlah umatku pergi agar mereka dapat melayani aku. Coba kita renungkan sejenak ayat ini, saudara. Kita semua pasti percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, betul tidak? Jadi kalau Tuhan itu maha kuasa, mungkin pikiran kita berkata, ngapain Mose harus menemui Fir'aun? Lambok sudah wong dia maha kuasa, Tuhan teriak saja dari awang-awang, ya, dari awan. Dia berkata, hei orang-orang Mesir, saya adalah Tuhannya orang Israel. Karena Tuhan kan juga bisa ngomong Mesir kan, tinggal ngomong saja. Hei orang Mesir, suruh bangsa Israel itu keluar, atau kamu akan aku habisi seluruh Mesir. Saya yakin manusia pasti takut. Ngomong di awan-awan ada suara yang begitu keras seperti speaker. Saya yakin orang ketakutan, apalagi zaman itu kan belum ada speaker, saudara. Tapi kenapa Tuhan kok tidak mau melakukan itu? Nah, ini yang saya katakan, Tuhan itu ada dalam karyanya melalui sistemik. Ada cara di situ. Ketika bangsa Israel ada dalam suatu belenggu, untuk melepaskan belenggu, maka orang harus berani berhadapan dengan masalah itu. Sumber masalahnya ini kan Fir'aun, dan Mose diperintahkan oleh Bapak Yahweh untuk ngomong pada masalahnya, ngomong sama Fir'aun, suruh keluar. Walaupun Fir'aun begitu sulit untuk menyuruh bangsa Israel itu keluar, tapi ketika bangsa Israel itu ada dalam sistemiknya Tuhan, hambatan-hambatan itu dapat diatasi sampai munculnya 10 tulah yang membuat bangsa Mesir menjadi takut, saudara. Nah, ini yang saya katakan, mujizat Tuhan terjadi pada orang yang berpikiran positif dan mengucapkan mujizatnya. Ada banyak orang-orang yang hatinya baik tapi hidupnya miskin. Ketika dia disuruh berbicara positif, dia akan berkata, lihat realitanya dong,
Orang kita hidupnya miskin kok berpikir hal-hal yang besar, nanti dianggap sombong. Berarti dia tidak ada pada sistemiknya Tuhan, saudara. Makanya saya katakan kita sebagai orang-orang yang percaya ada peraturan di dalam kitab suci agar kita bisa mendapatkan mujizat. Sekalipun orangnya baik, kalau dia tidak ada pada sistemiknya Tuhan, akan sulit mendatangkan mujizat. Kemudian kita akan lihat lagi di pasal 14. Ya, coba kita lihat di pasal 14 ayat 15 sampai 16 kitab Shemot, dikatakan demikian. Dan Yahweh berfirman kepada Mose, mengapa engkau berteriak-teriak kepadaku? Berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus. Namun engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke laut itu dan belahlah, dan biarlah Bani Israel masuk ke tengah-tengah laut itu dengan kering dasarnya. Nah, saudara yang terkasih, di sini kita juga mengatakan, bukankah Tuhan itu bisa saja nolongin mereka? Apalagi di situ sudah ada api Tuhan. Mungkin kalau kita pakai pikiran sederhana, gampang kan? Begitu tentara Mesir itu datang mengepung, api Tuhan itu bisa nggak menyambar orang-orang Mesir, disambar habis sama sekali? Bisa? Oh, sangat bisa sekali. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan itu? Tapi harus memerintahkan Mose untuk membelah lautan Kolsum. Dan di situ Tuhan memberitahu kepada Mose supaya Mose memberitahu kepada bangsa Israel. Dikatakan berbicaralah kepada Bani Israel dan biarlah mereka maju terus. Artinya di situ Mose disuruh menenangkan bangsa Israel. Hei, tenang, jangan ribut. Ya. Tuhan itu ada bersama dengan kita. Jangan teriak-teriak, tenang, maju terus. Kira-kira begitu, saudara. Lalu Mose mengangkat tangan dan laut itu terbelah. Artinya apa? Artinya Tuhan itu bisa memakai manusia dalam sistemiknya Tuhan. Kitab suci mengatakan bahwa Mose itu manusia biasa sama seperti kita, Elia juga biasa sama seperti kita, tetapi Tuhan bisa pakai sedemikian hebatnya karena dia ada dalam sistemiknya Tuhan. Ini yang penting, saudara. Jikalau kita membutuhkan mujizat Tuhan, kita harus ikutin aturan main di dalamnya. Yang pertama, buat bangsa itu tenang. Ayo, sekarang kalau saudara punya masalah, hati saudara menjadi tenang atau tidak? Kalau hati saudara tidak tenang, saudara tidak ada dalam sistemiknya Tuhan. Jadi kita mesti tenang dulu. Setiap tantangan sebesar apapun, kita harus tenang. Amin. Baru setelah itu Tuhan katakan apa? Bicaralah kepada masalah itu. Saya yakin waktu Mose mengangkat tongkatnya itu, Mose di dalam pikirannya pasti yakin bahwa Tuhan membuka jalan, dan tiba-tiba datang angin yang begitu besar dan laut itu terbelah menjadi dua. Wow, itu luar biasa sekali, saudara. Tidak pernah terpikirkan Mose sebelumnya. Mose tidak pernah berpikir bahwa laut itu bisa terbelah menjadi dua. Nah, itulah yang saya katakan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus ada dalam polanya Tuhan. Kalau kita ada dalam polanya, Tuhan pasti akan tolong kita. Kenapa? Ketika Mose mengucapkan sesuatu atau kita berbicara kepada masalah kita, maka alam roh itu bergerak, saudara.
Saya ambil contoh di dalam kitab Bemidbar atau kitab Bilangan pasal 14 ayat 28. Coba kita buka bersama. Katakan kepada mereka, sebagaimana aku hidup, firman Yahweh, sekiranya bukan karena apa yang telah kamu katakan ke telingaku, demikianlah aku akan melakukannya kepadamu. Ini sangat luar biasa, saudara. Jadi ketika kita berkata, maka alam roh itu merespon, karena di alam roh itu ada Bapa Yahweh. Aturan ini bukan khusus untuk orang yang percaya kepada Bapa Yahweh, tetapi kepada seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini, terlepas dia percaya kepada Bapa Yahweh atau tidak. Ketika dia ada dalam rule-nya Tuhan, pasti mujizat itu terjadi. Cuman sayangnya banyak orang-orang yang di dalam Tuhan tapi nggak tahu polanya, cara kerjanya Tuhan nggak tahu, sehingga pikirannya negatif, omongannya juga negatif, ya, isinya mengeluh, bersungut-sungut. Bagaimana mujizat itu bisa terjadi? Ini yang harus kita betul-betul tanamkan di dalam hati kita, saudara, bahwa Tuhan ingin hidup kita itu diberkati. Dan saya katakan bahwa segala sesuatu itu bisa terjadi atas ucapan kita yang ada dalam rule-nya Tuhan. Coba kita baca di dalam Nabi Yehezkiel pasal 37 ayat 4 sampai ayat 10. Ini juga contoh bahwa mujizat, sesuatu yang dahsyat bisa terjadi atas ucapan kita. Yehezkiel 37 ayat 4 sampai 10, beginilah bunyinya. Dan dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini, dan engkau harus mengatakan kepada mereka, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Yahweh. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, lihatlah, aku akan memberikan roh masuk ke dalammu, dan engkau akan hidup. Aku akan menaruh urat-urat kepadamu, dan akan menumbuhkan daging padamu, dan aku akan membungkus engkau dengan kulit dan memberikan roh kepadamu, dan engkau akan hidup, sehingga engkau akan mengetahui bahwa akulah Yahweh. Demikianlah aku bernubuat seperti yang diperintahkannya. Perhatikan kata yang diperintahkannya. Dan sementara aku bernubuat, terdengarlah suara riuh, dan tampaklah ada suatu goncangan, dan mendekatlah tulang-tulang itu, tulang dengan tulang, dan aku memperhatikan, dan lihatlah urat dan daging tumbuh dan menyebar pada tulang-tulang itu, dan kemudian kulit menutupinya dari atas, tetapi roh belum ada di dalamnya. Kemudian dia berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh, bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu, firman Tuhan Yahweh, datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Lalu aku bernubuat seperti yang telah dia perintahkan kepadaku, dan roh itu masuk ke dalam mereka, dan mereka hidup dan berdiri di atas kakinya, suatu pasukan yang sangat besar. Saudara, kalau saya bayangkan kisah ini luar biasa dahsyat. Yehezkiel ditaruh di satu lembah yang isinya tulang-tulang kering, tulang-tulang yang betul-betul sudah kering. Jangankan kok tulang sampai kering ya, orang baru mati kemarin saja mungkin untuk menghidupkannya mustahil, saudara.
Kalau ditinjau dari segi ilmu medis, orang otaknya tidak terisi oksigen 1 jam saja itu otak rusak berat, saudara. Apalagi orang sudah mati, ini tulang-tulang yang sudah kering lagi. Kira-kira kalau dikatakan oleh Tuhan kepada Yehezkiel, "Hei Yehezkiel, bisakah tulang-tulang itu hidup kembali?" Yehezkiel bingung, saudara. Ini dalam cerita itu Yehezkiel bingung, jawab itu jawabnya bagaimana. Kalau jawab, "Oh tidak bisa," kok yang ngomong Tuhan, ya toh? Tapi kalau ngomong bisa, kok aku belum pernah lihat ada orang yang sudah jadi tulang kok tiba-tiba hidup, piye carane, sudah nggak bisa masuk akal, saudara. Itu kan nggak masuk akal, sehingga Yehezkiel menjawab dengan kata-kata yang aman. Dia katakan, "Ya terserah Tuhan saja, kalau Tuhan mau menghidupkan pasti bisa." Aman kan jawabannya, saudara? Tapi apakah Tuhan langsung menghidupkan tulang kering itu? Ternyata tidak, saudara. Tuhan tidak menghidupkan tulang itu, tetapi justru dia perintahkan Yehezkiel yang ngomong. Kenapa sih kok Yehezkiel yang disuruh berbicara? Lambok sudah Tuhan saja. Kan kita pikirannya simpel-simpel gitu kan? Kita kan sering simpel gitu. Ku angel-angel temen mbok wis si Tuhan wae sing ngidupke. Ngapain dadak Yehezkiel? Ya kalau Yehezkiel itu kuat imannya, kalau tidak dia bisa protes sama Tuhan. Bagaimana saya cara menghidupkannya Tuhan? Nah, ini sebetulnya bicara tentang sesuatu yang mati, saudara. Bisa nggak kalau saya katakan bahwa yang disebut kematian ini ekonomi yang mati? Bisa? Sangat bisa sekali. Mungkin saudara berkata, "Wah, saya sudah nggak punya lagi tabungan, saya bangkrut," misal. Itu ibarat seperti tulang kering, tulang yang sudah kering, ya. Maaf, bukan tulang kering kan dengkul, saudara, ya. Itu tulang-tulang yang sudah kering, ya. Dan itu menjadi satu gambaran, sekalipun secara pola pikir itu mustahil, tapi bagi Bapak Yahweh tidak ada yang mustahil, saudara. Haleluya, nggak ada yang mustahil. Jadi ini yang harus saudara tanamkan dulu. Tapi biasanya manusia kan nggak begitu. Manusia berpikir, mana bisa, usaha saya usaha apa lagi, sekarang cari duit susah. Logikanya muncul kembali, saudara. Makanya dari sini saya ajarkan saudara ikut sistemiknya Tuhan, polanya Tuhan, saudara. Sebaik apapun hidupmu, kalau engkau tidak ada polanya Tuhan, engkau akan hidup penuh dengan penderitaan. Karena Tuhan sudah sediakan nih aturan cara mainnya begini. Kalau enggak pakai pola ini, enggak akan bisa. Saya menyebutnya dengan istilah modul, saudara. Ikuti aja modulnya Tuhan. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, Yehezkiel diberitahu oleh Tuhan, "Coba sekarang kamu ngomong," suruh ngomong sama tulang-tulang yang sudah kering itu. Dipikir secara logika, ini Tuhan ini bagaimana sih? Wong tulang sudah kering kok disuruh ngomong? Mana bisa, secara logika kan bisa begitu. Tapi Yehezkiel tidak membantah. Dia berkata, "Hei tulang-tulang kering, kamu hidup lagi." Modalnya itu ngomong. Itu sistemiknya Tuhan, saudara. Kenapa tadi di awal saya katakan banyak orang-orang yang hatinya baik tapi hidupnya miskin karena dia tidak berani untuk berbicara hal-hal yang besar untuk bisa mengangkat hidupnya sendiri. Karena kita itu memiliki kesamaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau sudah semuanya muncul, itu tulang-tulang padang gelinding, kepalanya ke sana kemari nempel sendiri-sendiri secara otomatis, ya.
terjadi suatu gerakan, terjadi gerakan di alam roh hanya melalui ucapan kita. Nah, ini yang saya sebut dengan sistemiknya Tuhan, saudara. Tulang-tulang itu sudah membentuk manusia, tapi belum hidup, belum ada roh. Lalu Tuhan ngajari lagi, ya. Kemudian Tuhan berkata atau berfirman kepadaku, bernubuatlah kepada roh. Nah ini saudara, ada kehidupan di alam roh yang tidak kelihatan. Bernubuatlah hai anak manusia, dan engkau harus mengatakan kepada roh itu. Jadi kita ngomong sama roh itu, ya. Datanglah dari keempat penjuru angin, ya roh, berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh itu, supaya mereka dapat hidup. Dan itu roh datang, saudara, dan ternyata itu manusia-manusia, tentara-tentara yang mati dalam peperangan. Saya bisa membayangkan sepertinya ini masuk ke dimensi waktu, ya, kayak diundur ke kembali, saudara. Seperti waktu itu dimundurkan, dan roh itu datang, kehidupan itu datang. Coba kita akan praktekkan ini dalam hidup saudara masing-masing. Ketika ekonomi saudara mati, bahkan sudah kering, ayo lakukan seperti polanya Tuhan, saudara. Saudara ngomong sama masalah saudara. Saudara mulai berbicara untuk bisnis saudara. Mungkin ya, saudara bisa berkata, hai bisnisku, bangkit kembali. Aku punya bisnis yang mapan. Nah, itu alam roh merespon itu, saudara. Tapi nggak usah saudara pikir nanti caranya gimana, itu mah bukan urusan kita. Paham, saudara? Nanti akan muncul tarikan-tarikan. Saya menyebut dengan istilah tarikan-tarikan, saudara. Kalau tidak saudara yang ditarik, ya ada orang yang ketarik, saudara. Itu kerjanya alam roh seperti itu. Saya beberapa waktu yang lalu ngajari seseorang, saya nggak perlu sebut namanya, saudara. Itu orang luar kota, tapi ngikutin saya terus, ya, di YouTube, saudara. Dia berkata begini, Pak Lukas, saya ekonominya hancur total. Saya tidak tahu besok harus makan apa. Apa yang harus saya perbuat? Saya sudah kehilangan akal. Tiap hari saya sudah hanya menangis saja. Apa yang saya katakan? Saya pakai sistemiknya Tuhan, saudara. Saya katakan kepada orang ini, coba Anda punya pikiran positif dulu. Jangan panik, jangan panik. Saya katakan begitu. Kalau kamu sudah bicara sama saya katakan, you tenang dulu ya, jangan panik. Oke, sudah tenang? Ya Pak, saya sudah tenang. Oke, sekarang kamu menubuatkan sesuatu. Setelah itu kamu katakan, hei kekayaan, datanglah dari keempat penjuru angin, masuklah ke dalam perekonomianku. Ayo ngomong, berani atau tidak? Saya akan coba Pak, ayo ngomong. Dan dia bicara, saudara. Kemudian setelah itu saya katakan, sudah, kamu sudah bicara, sekarang alam roh sedang merespon kamu. Kamu tenang, yakin ada sesuatu, besok kamu bisa makan lagi, bisnismu akan lancar. Saya katakan begitu. Dan 2 hari kemudian di SMS saya, dia katakan, haleluya, apa yang Pak Lukas ajarkan berhasil. Sekarang saya sudah mendapatkan pekerjaan yang mapan. Kok aneh ya saudara, alam roh itu langsung merespon, karena itu sistemiknya Tuhan. Saya katakan, coba kamu panik,
kamu akan masuk dalam jurang kesengsaraan. Tapi karena kamu mau dengar pola sistemiknya Tuhan, dan saya sudah ajarkan ini kepada teman-teman, kamu harus terus praktek dan lihat karya Tuhan akan besar. Ini baru gerimis berkat. Saya katakan nanti akan hujan berkat dan kamu akan kebanjiran berkat. Dia hanya berkata amin, Pak Lukas. Jadi sekali lagi saudara, kita harus berani mengucapkan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, dan kita mengundang energi kekuatan keempat penjuru angin. Dan saya ngomong begitu, ada kitab sucinya loh. Jangan sampai saudara berkata, wah ini magic tingkat tinggi. Oh no saudara, ini kitab suci kita yang tulis, saya tinggal praktek saja. Ya, saudara bisa ketika berhadapan benturan dalam ekonomi katakan, hai kekayaan datanglah dari keempat penjuru angin, penuhi seluruh tabunganku, masuklah sekarang. Dia merespon loh saudara, dan lihat akan ada tarikan-tarikan aneh yang terjadi dalam hidup saudara. Saya yakin betul itu. Kenapa? Karena yang ngomong kitab suci saudara. Kalau kitab suci tidak ngomong, saya tidak berani berbicara. Ya. Kemudian kita lihat lagi di dalam kitab Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ini yang ngajari Yesua saudara. Dikatakan demikian, dan sambil menanggapi Yesua berkata kepada mereka, milikilah iman Elohim. Coba kita disamakan dengan Elohim saudara, kita disamakan dengan Tuhan. Milikilah iman Elohim, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu. Nah ini, kalau Yesua ngomong sesungguhnya berarti sungguh, dia nggak main-main saudara. Aku berkata kepadamu bahwa siapa saja itu berarti siapa? Ya siapa saja. Orang yang anti Tuhan bisa nggak? Bisa. Namanya siapa saja itu ya semua manusia. Ya. Dikatakan begini, siapa saja yang berkata pada gunung ini, lah gunung kok diajak ngomong. Kalau gunung jangan diajak ngomong, kan orang pakai logika gitu, ngomong kalau gunung kayak orang sinting saja. Ya. Tapi Tuhan ngasih tahu, bicara sama gunung. Kan sama seperti Tuhan ngajari Yehezkiel, ngomong sama tulang-tulang kering. Sama tidak saudara? Sama. Nah dalam aplikasi penerapan kita, saya katakan ngomong sama masalahmu, ngomong sama tabunganmu. Kalau tabunganmu semakin hari semakin menipis, ngomong sama tabunganmu, hai tabungan, kan gitu kan, ayo meningkat angkanya. Bisa nggak kira-kira? Oh sangat bisa sekali. Maka kita belajar seperti ini saudara, praktek. Ini yang ngomong Tuhan loh, bukan saya saudara. Ya, saya cuma hanya menerangkan, menjelaskan supaya saudara jelas. Ya, berkatalah kepada gunung ini, terangkatlah dan tercampaklah ke laut, dan dia tidak dibimbangkan dalam hatinya. Nah ini ngomong terus hatinya tidak boleh bimbang, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi, maka apa saja yang ia katakan itu akan terjadi padanya. Oleh sebab itu aku berkata kepadamu, segala apa saja yang kamu minta dengan berdoa, percayalah bahwa kamu menerimanya, maka hal itu terjadi kepadamu. Loh, di sini kok dikatakan apa yang kita minta seolah-olah kita sudah terima, berarti kita membayangkan, betul nggak saudara? Kita membayangkan sesuatu. Nah ini yang saya katakan sistemiknya Tuhan. Maka orang yang tadi saya gambarkan, anak yang menderita badannya penuh lalat,
orang tuanya mungkin sudah mati, anak itu nggak akan punya pola yang seperti ini, saudara. Tapi saya punya keyakinan kalau anak itu punya konsep ini di pikirannya, dia bisa mengangkat dirinya sendiri. Karena itu ada kekuatan, ada energi Tuhan yang akan tolong anak itu. Amin. Ya. Sama seperti kita sudah diajar bahwa kita itu memiliki kesamaan dengan Tuhan. Tuhan itu kalau menciptakan manusia atau menjadikan manusia, dia membayangkan, saudara. Ya, coba kita lihat di dalam kitab Beresit 1 ayat 26. Ya, di sana dikatakan, dan Elohim berfirman, biarlah kami menjadikan manusia dalam citra kami, menurut rupa kami, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut dan atas burung di udara dan atas hewan dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang merayap yang merayap di bumi. Ini sangat jelas sekali, saudara, bahwa Tuhan itu ingin supaya kita membayangkan. Di ayat 27 di dalam teks bahasa Inggris, ya, di sana dikatakan, and God created a man in his image. Saudara perhatikan kata in his image, di dalam bayangannya. Jadi Tuhan itu membayangkan, oh manusia kita bentuk modelnya kayak gini, dibayangkan, saudara. Ya. Dan di sana dikatakan, and God created man in his image. In the image of God he created him, he created them male and female. Selalu menggunakan kata image, bayangan. Sekarang yang jadi pertanyaan, bayanganmu itu apa? Yang ada di pikiran saudara itu apa? Itu sistemiknya Tuhan loh, saudara. Itu sistemiknya Tuhan. Jadi kalau kita membayangkan sesuatu, itu sudah kita ada dalam polanya Tuhan. Seringkali kita bertanya, saudara, kenapa kok kita harus mengikuti polanya Tuhan? Karena kita dijadikan manusia oleh Tuhan itu serupa dan segambar dengan Tuhan. Sekarang kalau dikatakan segambar dengan Tuhan, itu apanya yang segambar? Nah, ini saya akan tunjukkan beberapa hal yang seringkali kalau saya tanya hal ini kepada pendeta, mereka nggak tahu, saudara. Ada yang bilang, oh wajahnya. Saya tanya lah, kalau yang lahir cacat berarti Tuhan cacat gitu? Ya enggak, ya. Jadi yang sama dengan Tuhan itu yang pertama adalah kekekalannya. Kita memiliki kesamaan. Tadi kita sudah membaca, ya, di dalam kitab Beresit 1 ayat 26, ya, yang dikatakan in his own image, ya, menurut bayangan. Jadi kita tuh punya kesamaan dengan Tuhan. Yang sama itu adalah kekekalannya. Itu yang pertama. Tuhan itu adalah suatu pribadi yang kekal. Manusia juga kekal, saudara. Sejak kita hidup di dunia ini, kita tidak bisa mati, saudara. Kalau dikatakan mati, itu hanya fisiknya saja yang mati, tapi rohnya akan terus hidup sampai selama-lamanya. Apakah dia hidup tuh jebur ke neraka atau masuk ke Syamayim, tapi tetap roh manusia itu tidak bisa mati. Kenapa? Karena manusia itu dia hidup itu karena hembusan nafas Tuhan. Pada waktu Adam dijadikan Tuhan, Tuhan menghembusi nafas ke dalam lubang hidung Adam sehingga Adam menjadi makhluk hidup.
Dan itulah yang dikenal dengan eternal life atau kehidupan yang kekal, yang tidak bisa mati, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu kekal, manusia juga kekal. Kalau dia mati, cuma mati fisiknya, karena manusia itu berdosa. Kemudian apalagi kesamaan antara manusia dengan Tuhan? Yang kedua yaitu senang dipuji. Di sini saudara, saya tanya, saudara suka dipuji atau tidak? Ada yang bilang, oh nggak suka, oke deh, yuk angkat tangan mulai besok tidak saya puji, tak hina, masih sakit hati, ya toh? Tapi kalau saudara dipuji, wah hebat ya, kamu pinter, ya, kamu luar biasa, kamu indah, kamu cantik, pasti suka saudara, pasti senang. Dan bahkan kadangkala manusia itu sampai berlebihan kalau ingin dipuji, saudara. Seperti saudara melihat di gambar ini, ya, ini saya katakan berlebihan, saudara. Itu ada sebuah restoran di Shenyang, Tiongkok, saudara-saudara, membuat sebuah acara, ya, bahwa seluruh karyawan-karyawannya ini itu harus menyembah bos-bosnya ini. Ini bos restoran-restoran, saudara. Mereka berdiri di sini, ini karyawannya itu diharuskan untuk menyembah, ya, diinstruksikan untuk menyembah pimpinan mereka. Sembari menyembah, para karyawan itu disuruh berteriak, terima kasih bos, sudah memberi kami pekerjaan. Nah, ini berita ini dikutip dari Shanghai List. Para karyawan itu dibariskan sambil membawa bendera dan panji-panji perusahaan. Sebelumnya seorang bos di Xiamen dilaporkan menghukum karyawannya untuk berlutut selama 60 menit sebagai hukuman gara-gara pekerjaannya tak selesai tepat waktu. Ini sama dengan Fir'aun dan Kaisar Nero. Saya jadi ingat pada waktu dulu saya tidak naik ke sekolah, saudara. Ketika saya SMA, saya nggak naik kelas, saya mau mukulin guru nggak jadi karena adik saya sekolah di situ. Saya balas dendamnya sama orang-orang yang baru. Kan dulu kan ada yang namanya apa, mapras, ya, masa orientasi gojlokan itu loh. Itu murid-murid baru ada yang tak suruh sujud di depan saya dengan pola apa namanya, sojahkui. Saya duduk di kursi, saya bilang kamu sojahkui sama saya 10 kali. Dua sojahkui, saudara. 10 kali, ya. Ya. Terus ada lagi orang yang tak seksa, tak suruh dorong batu kerikil, kamu dorong dari sini ke sana sambil berkata dorong, saya bilang gitu, ya. Wah, kejam sekali saya dulu, saudara, karena tidak mengenal Tuhan, ya. Sudah berdedek hati saya karena nggak naik kelas. Saya berpikir pokoknya kalau ada orang macam-macam gelut ya gelut wis, ya sisan, saya berkata begitu. Nah, itu karena apa? Karena orang yang tidak punya pendidikan itu kayak gitu, saudara, nggak ngerti bahwa yang layak disembah, layak disujuti itu hanya Tuhan semata-mata. Jadi kalau kita lihat di sini, manusia itu senang dipuji, itu tanda bahwa manusia itu sama dengan Tuhan, ya. Kemudian yang ketiga, saudara, apakah kesamaan antara manusia dengan Tuhan? Yaitu mencipta menggunakan bayangan, ya, mencipta menggunakan bayangan.
Tadi sudah kita baca ya, dikatakan so God created a man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them, ya. Jadi benda apapun di dunia ini berasal dari alam bayangan pikiran manusia. Saudara setuju atau tidak? Saudara lihat mimbar ini hasil dari bayangan. Jadi orang kalau bikin mimbar kan mesti digambar dulu kan? Digambar dulu. Nah, itu dari bayangan orang digambar. Orang bikin rumah juga harus ada gambar dulu. Mungkin saya menyebutkan istilah blueprint, gambar dulu, baru rumahnya jadi. Apapun yang ada di dunia ini selalu dimulai dari alam bayangan dulu. Ada HP itu juga karena ada bayangan. Dulu HP itu gede-gede kayak batu bata, saudara. Ya. Kalau ada anjing itu buat ngelempar anjing bisa kaing-kaing, saudara. Sekarang orang berpikir, wah kok besar amat ya. Udah gitu besar mahal lagi dulu. Saya ingat waktu zaman tahun berapa itu, HP yang gede kayak batu bata aja harganya 8 juta, saudara. Sekarang HP-nya tipis-tipis kayak gini, bisa untuk belajar macam-macam, ya. Itu karena apa? Ada di alam bayangan, baru dinyatakan dalam dunia fisik. Kemudian kita ambil satu contoh lagi, yang keempat, ya, bicara dulu baru terjadi. Sementara manusia itu membutuhkan melihat dulu baru percaya. Nah, ini terbalik dan tidak berada di sistemnya Tuhan. Saudara lihat di sini ada orang pacaran, saudara. Mereka bisa menikah atau tidak kalau mereka tanpa bicara? Nggak mungkin, ya kan? Orang bisa menikah itu karena ada dialog, ya. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, ya. Ayo kita lanjut ke pernikahan. Ini kan ada. Bahkan sampai tua pun mereka tetap membutuhkan dialog. Jadi berbicara dulu baru terjadi. Kalau saudara tidak berani berbicara, karena setan tuh suka ngomongin gini, orang usah ngomong gede, nggak usah ngomong yang gede-gede, nanti dianggap kamu tuh orang sombong. Lalu kita ngomong gimana? Ya udahlah, kita nggak boleh ngomong yang gede-gede, udahlah kita nggak usah ngomong gede, ya udahlah, terserah Tuhan saja, ya. Nah, kalau sudah seperti itu repot, saudara. Kita lihat contoh yang lain. Setelah kita banyak kata kunci yang saya terapkan tadi, ya. Yang pertama kita berani ngomong, yang kedua kita berani membayangkan, yang ketiga adalah kita berani bertindak. Amen. Kita berani bertindak. Saudara mencintai orang lain tapi saudara nggak berani ngomong, ya akan terjadi. Nggak berani bertindak, baru lihat sesudah gemeteran, aduh mau ngomong takut, ya sudahlah, dia digondol orang lagi, ya kan. Harus berani ngomong, harus berani bertindak. Dengan bertindak mujizat itu terjadi. Saya ambil contoh, saudara. Sistemnya Tuhan itu tidak pernah meleset, dan jika dilakukan maka pasti terjadi. Jadi Tuhan itu membutuhkan tindakan iman yang tanpa keraguan. Nah, sekarang coba saudara perhatikan di dalam kitab Yosua pasal 3 ayat 13. Coba kita buka sejenak, saudara-saudara. Kitab Yosua pasal 3 ayat 13 sampai 15. Ya, saya tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. 13, 14, 15. Kalau sudah ketemu saya bacakan, begini bunyinya. Dan akan terjadi, perhatikan baik-baik,
ketika telapak kaki para imam yang mengangkut tabut Yahweh Tuhan seluruh bumi berjejak di atas sungai Yordan, maka sungai Yordan itu akan terputus dari air yang turun dari atas dan dia akan berhenti bagikan sebuah bendungan. Dan terjadilah sementara umat itu berpindah dari perkemahan mereka untuk menyeberang sungai Yordan, ketika para imam pengangkut tabut perjanjian di depan bangsa itu, dan ketika mereka mengangkut tabut itu masuk ke sungai Yordan, dan kaki para imam yang mengangkut tabut itu tercelup ke tepi sungai, adapun sungai Yordan itu meluap ke segala tepinya sepanjang musim menuai. Nah, di sini ada cerita, saudara, ketika kaki para imam itu mencelupkan kakinya ke sungai Yordan, cemplung begitu, sungai itu menyibak, saudara. Tapi ketika kaki imam itu belum masuk ke dalam sungai, sungainya terbelah atau tidak? Tidak. Dibutuhkan suatu tindakan, sama seperti Naaman. Elisa berkata kepada Naaman, kamu membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali, nanti kustamu pasti sembuh. Itu kan perintah, saudara. Tindakan, dibutuhkan sebuah tindakan. Kalau Naaman tidak mau menjeburkan diri ke sungai Yordan, kusta tetap tinggal kusta, nggak akan sembuh. Tapi karena dia mau mencelupkan diri, maka kostanya sembuh. Begitu juga ketika kaki para imam itu jebur ke sungai Yordan, maka sungai itu terbelah menjadi 2, dan ini jauh lebih hebat dari lautan Kolsom, saudara. Kenapa? Karena lautan Kolsom itu waktunya cuma semalam, tapi sungai Yordan itu sepanjang musim menuai, sungai itu terbelah menjadi 2, dan orang bisa tiap hari nonton terbelahnya sungai Yordan. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Itu yang disebut dengan sistemiknya Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara ingin membutuhkan mujizat, saudara dibutuhkan untuk bertindak, ya. Begitu juga ketika kita berhadapan dengan kuasa setan, kita pun harus bertindak. Karena saya pernah dengar pengajaran Kristen yang berkata begini, saudara, kalau kita sudah percaya dan dibaptis, tidak perlu mengusir setan, karena otomatis setannya tidak berani. Dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesua. Yesua berkata di dalam kitab Matius pasal 10, di sana dikatakan Yesua memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir setan. Jadi harus ada tindakan. Begitu juga di dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat ke-7, di sana dikatakan, oleh karena itu tundukkanlah dirimu kepada Elohim, lawanlah si setan, maka dia akan melarikan diri daripadamu. Sekali lagi, beranikah kita bertindak untuk melawan setan? Ini yang jadi masalah, saudara. Berani bertindak atau tidak? Ngomongnya di sini berani, kalau di Roma nggak berani. Ngapusi berarti, saudara, ya. Saudara berani? Amin. Saya berdoa supaya nanti saudara ketemu setan. Loh, kok ketawa? Kan saudara berani ketemu setan, tinggal usir saja setannya. Ngapain saudara ketawa takut? Ya kan? Saudara berani? Nah, betul, saya doakan supaya saudara ketemu setan nanti di rumah. Tapi kalau nggak ketemu, pingin ketemu gampang. Ketika saudara marah, hadaplah ke cermin. Nah, itu setannya muncul, saudara. Ya, itu. Tapi saya yakin jemaat Aleph Tau adalah jemaat pemberani yang berani lawan setan. Amin. Ya.
Ada satu jemaat yang ngikutin kita di YouTube, saudara. Mereka bersaksi sama saya ketika dia menyaksikan video yang bagaimana cara melawan setan. Ini orang tadinya penakutnya luar biasa, sekarang beraninya luar biasa karena dia bertindak. Dan saya yakin ketika bertindak, alam roh akan sejalan dengan saudara. Dia akan bela dalam hidup saudara, ya. Jadi kita ini ibarat seperti seseorang yang dikasih senjata super canggih, tapi saudara nggak bisa mempergunakannya, kan repot saudara. Pakai itu. Misalnya contoh, saudara mengkuduskan rumah, berani? Nah, belajar mengkuduskan rumah ya. Kalau saudara punya rumah baru, saya doakan supaya saudara punya rumah baru. Nanti saudara kuduskan sendiri. Kalau setannya tetap ada, silahkan panggil saya. Ya, tapi selama setannya belum muncul, kuduskan sendiri saja dulu. Amin. Nggak usah surau-surau panggil Pak Lukas, surau-surau panggil Pak Lukas, nggak usah. Ya, bukan saya nggak mau dipanggil, saya mau, tapi saudara harus belajar dulu ya, mengkuduskan, apakah itu mobil, apakah itu rumah, atau apa saja, kuduskan. Kalau setannya meleng tetap, baru saya yang akan maju saudara. Amin. Jadi kita ada dalam sistemiknya Tuhan. Selama kita ada dalam sistemiknya Tuhan, maka hidup kita tidak akan dalam penderitaan, tidak sama sekali, karena kita ada dalam role-nya Tuhan. Dan saya terus berdoa supaya Bapak Yahweh memberkati saudara. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga pembahasan ini membawa wawasan kita tentang bagaimana Tuhan bekerja melalui sistem yang ada di dunia ini. Jadi tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, Tuhan selalu bekerja dalam setiap aspek hidup kita melalui sistemik. Jadi kita akan terus menjadi orang-orang yang kuat, tetap percaya, dan Bapak Yahweh, Hashem Adoni Yeshua Masya Waruha Kodes, memberkati kita semua. Shalom.